Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang bahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan saya doakan semoga sedulur semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan, itu adalah nikmat yang paling utama. Dan terima kasih yang telah mensupport channel Karseno Pijat Refleksi. Dan jangan lupa cek juga di tutorial di channel Karseno Pijat Refleksi. Itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan untuk menjalaninya adalah pada sore hari dan lakukanlah secara kontinu saja 4-6 minggu. Dan di channel Karseno Pijat Refleksi itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan pada tutorial sebelumnya telah saya buat, yaitu pijat tumit dan terapi tumit, itu untuk terapi mandirinya. Dan pada tutorial kali ini yaitu saya akan memijat secara langsung bagaimana cara memijat untuk sakit tumit atau yang sering disebut juga dengan planta fascia. Bagaimanakah tutorial pemijatannya? Namun sebelum ke tutorial pemijatan, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum dilakukan pemijatan, seperti biasa saya lakukan relaksasi terlebih dahulu untuk mengendurkan otot-otot yang kencang setelah beraktivitas. Itu untuk mengendurkan agar tidak terjadi spasme ataupun kekencangan pada otot yang akan kita lakukan pemijatan, tentunya di titik tumit, yaitu di titik rasa sakit yang saat ini akan saya pijat. Saya lakukan seperti biasa, yaitu untuk relaksasinya kita lancarkan dulu untuk peredaran darahnya. Saya lakukan pemijatan dari mulai betis dalam sampai ke tumit, kemudian ke betis luar. Saya lakukan biasa tarikan ke bawah seperti ini untuk merelaksasikan terlebih dahulu. Ini adalah di bagian betis dalam. Kita lakukan 3 hingga 5 kali tarikan ke arah bawah, kemudian di posisi tumit kita tarik dengan menggunakan 2 jempol seperti ini. Ini adalah untuk merelaksasinya dan untuk melancarkan peredaran darah terlebih dahulu. Kita tarik ke arah bawah, kemudian setelah bagian dalam kita lakukan juga di bagian luar, yaitu di bagian betis luar. Kita lakukan di bawah mata kaki, lalu kita naik ke atas. Untuk bagian luar yaitu kita naikkan, dan untuk bagian dalam betis kita turunkan. Ini adalah untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian untuk merelaksasikan kembali, itu biasa saya lakukan di bawah tumit, itu seperti ini. Kita tarik ke arah bawah, baik bagian luar kaki dan bagian dalam kaki. Saya tarik menggunakan 3 ataupun 4 jari, kemudian kita lakukan bergantian di bawah mata kaki ke arah bawah, 2 tangan, yaitu kita tarik ke arah luar seperti ini. Tariklah 10 hingga 15 kali sampai benar-benar terasa rileks, karena di titik ini adalah titik utama untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian untuk titik yang pertama saya lakukan pemijatan, yaitu di antara pergelangan kaki bagian atas, itu sebelah sini tepatnya. Saya lakukan relaksasi kecil dulu dengan menggunakan 1 jari telunjuk, kemudian kita lakukan tekanan-tekanan kuat dengan menggunakan 2 jempol kita. Kita lakukan secara bergantian. Ini juga untuk melancarkan peredaran darah dan untuk memperkuat jaringan-jaringan kaki yang ada pada bagian punggung kaki. Kemudian kita mulai pemijatan. Untuk pemijatan awal kita lakukan di punggung kaki. Kita pijat di sela-sela jarinya, di antara keempat sela-sela jari
kita pijat perlahan dulu seperti ini, barulah kemudian kita lakukan tekanan-tekanan kuat untuk memperkuat jaringan-jaringan di seluruh punggung kaki. Jangan lupa bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan ceklah video tutorial di deskripsi Karseno Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan untuk relaksasi ataupun penguatan otot pada punggung kaki ini juga fungsinya adalah untuk merelaksasi otot bagian bawah. Kemudian kita lingkari daerah pergelangan kaki dengan menariknya ke arah dalam. Tariklah 10 hingga 15 kali dan lakukanlah tekanan-tekanan kuat di sini. Ini adalah untuk mengurai otot-otot ataupun tendon ataupun ligamen di bagian belakang kaki dan di seputaran kaki. Kemudian untuk selanjutnya itu kita lakukan juga ke arah luar dengan cara memutarnya seperti ini. Lakukanlah tekanan-tekanan kuat di sini. Ini adalah untuk melancarkan peredaran darah juga dan memperkuat jaringan-jaringan di kaki. Kemudian untuk telapak kaki sendiri, barulah kita lakukan pemijatan di awal, yaitu di bawah jari-jari. Kita lakukan pemijatan ke arah luar seperti ini. Ini juga untuk mengurai otot yang mengalami kekencangan tentunya di plantar fasciitis yang terjadi, yaitu sering sekali rasa sakit pada tumit. Lakukanlah pemijatan ini secara kontinu saja agar ada hasil yang maksimal. Dan untuk jempol sendiri, yaitu jempol luar, juga kita lakukan pemijatan. Kemudian ini adalah untuk titik utamanya. Kita lakukan pemijatan di titik ini secara berulang kali, 2 ataupun 3 kali. Namun lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah dimulai secara maksimal. Kita lakukan pemijatan dengan kedua jari dengan ditekuk seperti ini, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kita tarik ke arah bawah. Ini berulang kali karena ini adalah titik utamanya. Kemudian untuk sisi luarnya juga kita pijat seperti ini menggunakan jempol kita dengan cara tekanan-tekanan seperti ini. Barulah kemudian kita lakukan pemijatan secara maksimal dengan menggunakan titik jempol secara ditekuk seperti ini. Ini adalah untuk pemijatan lebih maksimalnya. Lakukanlah di kedua titik ini secara berulang, karena untuk titik sebelah dalam sini adalah titik plantar fasciitisnya yang mengalami kekencangan, sebagaimana seperti halnya busur panah yang mengalami kekencangan. Itu harus kita urai juga. Apabila di titik ini sudah terasa ringan ataupun sudah ada pengurangan, barulah kita menuju ke titik selanjutnya. Namun untuk kedua titik ini kita lakukan secara berulang saja. Lakukanlah cara berulang di titik dalam dan titik luar kaki. Namun untuk pemijatannya saya sarankan adalah karena titik ini titik yang utama dan titik sakitnya, maka pemijatannya lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, kemudian lakukanlah secara maksimal. Untuk titik selanjutnya yaitu titik sebelah sini, titik di atas tumit persis. Namun lakukan tekanan-tekanan kuat di sini. Lakukan 3 kali tekanan ataupun 4 kali tekanan di titik ini. Lakukanlah perlahan terlebih dahulu. Kemudian kita pijat ke arah luar dengan menggunakan jempol juga perlahan-lahan terlebih dahulu. Barulah kita maksimalkan dengan pemijatan dengan cara ditekan kuat seperti ini. Ini adalah untuk mengurainya juga, karena di titik ini juga titik utama juga. Kemudian kita pijat juga persis di bawah mata kaki bagian dalam terlebih dahulu. Kita pijat-pijat seperti ini. Ini adalah titik selanjutnya. Kemudian untuk pemijatan selanjutnya lakukan juga pada kaki dalam
yaitu di antara tumit sampai ke tendon Achilles. Lakukanlah pemijatan ke arah bawah seperti ini, dan lakukanlah pemijatan di titik-titik ini perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah lakukan pemijatan secara maksimal dan lakukanlah secara kontinu. Untuk awal-awal pemijatan ini akan mengalami rasa sakit yang berlebih, namun untuk selanjutnya apabila sudah ada pengurangan dari rasa sakit, barulah kita kurangi untuk pemijatannya, yaitu kita jeda untuk pemijatannya kurang lebih seminggu 2 kali saja. Dan untuk titik mata kaki juga kita pijat, mata kaki bawah kita pijat juga, untuk sisi luar juga kita pijat juga ke arah luar seperti ini. Kemudian untuk bagian mata kakinya juga kita pijat juga secara melingkar, karena di titik-titik tumit ini adalah untuk merelaksasi dan mengendurkan otot-otot yang terasa kencang dari mulai bawah mata kaki ke arah belakang tumit. Kemudian untuk memperkuat jaringan ataupun mengendurkan otot di belakang betis, karena ini juga rasa sakitnya sampai ke betis, kita tarik juga posisi kaki ke arah atas seperti ini. Kemudian kita goyang-goyangkan, lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah kita lakukan tekanan kuat dan kita tahan kurang lebih 10 detik pada titik ini. Dan kita putar juga untuk posisi kaki, kita putar ke dalam, juga kita putar keluar. Ini juga untuk memperkuat jaringan-jaringan pada kaki. Kemudian untuk bagian belakang kita pijat yaitu ke arah atas, namun kita lakukan yang bagian kencang saja, kurang lebih yaitu 1 jengkal. Kita tarik ke atas seperti ini, lakukanlah di titik tengah dulu. Ini saya ukur 1 jengkal dulu. Kita tarik ke arah atas untuk bagian tengahnya, karena di sini adalah kencang sekali. Kemudian untuk bagian luarnya kita pijat keluar, namun pijat secara melingkar. Untuk daerah luarnya seperti ini keluar, dan untuk betis dalam dan betis luar saya lakukan pemijatan secara keluar seperti ini. Kita lakukan di betis tengah, betis dalam dan betis luar, kita lakukan perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah kemudian kita lakukan secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangan kita. Untuk pemijatan di area belakang betis ini juga sangat penting sekali, karena di belakang betis ini juga ada kekencangan di antara yaitu otot tendon Achilles sampai ke ligmen belakang, sehingga dapat mempengaruhi dan mengurangi aktivitas ruang gerak, sehingga dapat menyebabkan tumit terasa sakit. Kemudian setelah dipijat satu persatu yaitu tengah, betis dalam dan betis luar, barulah kita lakukan secara bersamaan, karena di titik ini sudah mengalami kekenduran. Kemudian kita lakukan di kedua betis yaitu seperti ini, kanan dan kiri. Kita lakukan masuk seperti ini dan keluar seperti ini. Lakukanlah perlahan-lahan, dan lakukanlah untuk hari berikutnya, yaitu lakukanlah tekanan-tekanan kuat pada titik belakang ini. Kemudian kita goyang-goyangkan, ini adalah fungsinya untuk merelaksasikan. Dan jangan lupa bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan ceklah tutorial-tutorial pada video Karseno Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang dia dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan untuk posisi pemijatan akhir yaitu ditariklah seperti ini ke arah dalam, tariklah 3 hingga 5 kali tarikan seperti halnya tadi dari depan. Namun pada titik ini lakukanlah ditahan pada saat dilakukan ditekuk ke dalam seperti ini. Kemudian ini adalah relaksasi akhir untuk pemijatan, agar dalam pemijatan ini tidak terjadi spasme ataupun kekencangan pada otot ataupun kesalahan dalam pemijatan.
lakukanlah relaksasi akhir dengan pemijatan seperti ini. Dan saya sarankan untuk pemijatan awal juga direlaksasikan terlebih dahulu, dan untuk pemijatan akhir juga lakukanlah relaksasi akhir terlebih dahulu. Untuk relaksasinya boleh dilakukan dengan pemijatan ataupun dengan goyangan-goyangan seperti ini. Ini adalah untuk mengendurkan susunan-susunan saraf pada bagian yang telah dipijat agar mengalami relaksasi ataupun kekenduran pada struktur-struktur jaringan di bagian yang telah dipijat. Dan untuk lebih lengkapnya, apabila sedulur semua untuk menjalani pijat mandirinya, ada pada tutorial di deskripsi Karseno Pijat Refleksi. Demikianlah tutorial untuk pemijatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa cek di tutorial Karseno Pijat Refleksi, ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan menjalaninya adalah pada sore hari. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.